para imam serta umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memandang para imam kita sekalian di depan altar ini ya, dan juga mungkin tadi pada waktu kita menyaksikan prosesi dari belakang gereja, kita melihat cukup banyak imam kita. Dan saya dengan melihat mereka, memandang mereka, mengucapkan terima kasih. Para imam sekalian, dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang hingga kini setia berjalan bersama di keuskupan ini, yang berhati tulus dan bekerja keras membangun komunio umat dengan macam-macam cara. Hampir di semua paroki ataupun karya keuskupan, kalau saya melihat tahun ini, tampak terjadi perubahan-perubahan yang memperteguh semangat solidaritas kita satu sama lain. Sinode kedua keuskupan kita memberi pesan agar karya pastoral kita mesti membawa pembaharuan rohani ataupun spirit pada struktur kehidupan gereja kita. Entah itu berkenaan dengan DPP dan DKP dan umat sekalian, yang memang diarahkan agar menunjang kesatuan komunio antar kita. Ada juga pembaruan struktur berupa bangunan-bangunan baru di keuskupan kita. Ada beberapa tempat yang membangun dengan tekun taman doa. Ada juga gereja dan juga tempat-tempat lain yang menarik minat umat untuk berdoa dan menghidupi keheningan reflektif di hadapan Tuhan. Kita bisa menyaksikan ini. Dan karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri mengutus saudara-saudara sekalian untuk berjalan bersama membangun kerajaan Allah di Keuskupan Bogor yang berkomunio sinodal karakter dasarnya. Mari kita beri pujian pada imam kita, tepuk tangan. Dan selama setahun ini puji Tuhan tidak ada yang hilang. Walaupun ada yang sakit fisik, tapi ya namanya kita manusia ini ya. Dan saya jamin itu para imam mempunyai tekad untuk yang memberikan yang terbaik bagi umatnya. Walaupun kadang-kadang disalah mengerti, ataupun juga kadang-kadang salah menyampaikannya. Maka dari tempat itu, dari tempat ini saya atas nama para imam, mohon maaf ya, inilah kami.
Saya ingat akan penegasan tentang jati diri para imam yang secara implisit diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam dokumennya yang selalu saya kutip, Pastores Dabo Vobis. Di sana Santo Yohanes Paulus II menulis, "Aku akan mengangkat atas mereka," dalam kurung umat, "gembala-gembala yang akan menggembalakan umat mereka sehingga mereka tidak takut dan putus asa lagi." Memang Paus Yohanes Paulus II waktu itu mengutip tulisan ini dari kitab Nabi Yeremia. Dan Yeremia memang seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menghibur umatnya, untuk menggembalakan umatnya yang sedang berada dalam pengasingan dan penderitaan. Dalam situasi seperti itu, Allah menjamin bahwa umatnya tidak dibiarkan sendirian, tetapi Dia akan mengangkat gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Dan inilah janji Allah kepada umatnya yang terus-menerus berlaku hingga saat ini, juga kepada gereja kita di Keuskupan Bogor ini. Hari ini dan di tempat ini, janji Allah itu menjadi kenyataan. Tuhan memanggil para imam dan mengutus para imam yang ada di sini untuk menjadi gembala domba-dombanya. Jadi para imam ini dan saya adalah orang-orang yang menerapkan atau membuat janji Tuhan kepada Nabi Yeremia itu menjadi konkret sekarang ini. Mereka hadir, ditabiskan. Ada yang puluhan tahun yang lalu, ada yang mungkin baru ditabiskan. Tetapi mereka atau kami adalah orang-orang yang memenuhi janji Tuhan itu. Maka saudara-saudari, Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang terus-menerus menepati janjinya. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Saya amat yakin bahwa tradisi sehat dalam gereja Katolik ini, yang tadi disebut Romo Viggen sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik, memang membutuhkan gembala-gembala. Apapun keadaan mereka, sifat mereka, karakter mereka, atau karakter kami, tapi mereka inilah, kami adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan menjadi gembala, menjadi pemimpin. Dan saya dari pengalaman 9 tahun menjadi uskup di keuskupan ini, semakin yakin betapa bijaksana gereja kita. Tradisi gereja kita yang dari awal sudah menegaskan kita perlu orang yang memimpin, orang yang menggembalakan seperti Yesus, agar domba-domba itu tidak tercerai-berai, tapi tetap satu dan berjuang bersama menjadi orang yang kudus dan meneruskan tradisi para rasul dari Yesus dulu, tidak mengkhianati ajaran gereja itu. Dan para imam dengan uskup tampil sebagai
orang-orang yang memang punya cita-cita dan tekad untuk itu. Nah, saudara dan saudari, misi dan tanggung jawab kami para imam adalah menjadi saksi Allah. Memperkenalkan, menyampaikan, dan menghidupi bahwa Allah itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan suatu ideologi, tetapi seorang pribadi yang mewarnai kehidupan sebagai imam. Tetapi juga tentu saja mewarnai kehidupan Anda sekalian sebagai umat yang begitu setia mengikuti Tuhan dalam gereja Katolik ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda sekalian. Saya melihat di sini ada yang sudah berusia, mungkin sudah 80-an, 90-an tahun. Ada juga yang masih muda, ada para suster, bruder, frater, bapak ibu keluarga. Tapi Anda sekalian adalah orang-orang yang mendukung kami. Mendukungnya dalam bentuk kesetiaan iman. Kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan melalui gereja Katolik ini. Dan bersama dengan para imamnya, kita semua siap untuk menjadi saksi Allah di dunia ini. Di dunia yang sekarang mungkin kurang memberi perhatian pada kehadiran Allah. Tapi kita di Indonesia ini, syukurlah, masih ada juga umat beragama lain yang masih membicarakan tentang Allah. Yang masih memberi kehidupannya, warna kehidupannya karena iman akan Allah. Bayangkan di beberapa tempat yang tidak percaya lagi bahwa ada Allah, bahwa Tuhan mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka tidak percaya itu. Mungkin ada pula di antara kita seperti itu. Tetapi kita yang hadir di sini bersama para imam di sini menjadi saksi Allah. Antar kita sekalian, kita saling meneguhkan. Kami ada di sini memimpin perayaan-perayaan itu karena percaya kepada Allah dan mau memberi kesaksian. Bukan cerita saja, tetapi saksi melalui kata-kata, melalui tindakan kami bahwa Allah itu adalah Dia yang pantas kita percayai, yang pantas kita andalkan dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, misi dan tanggung jawab tadi adalah memperkenalkan, menjadi saksi Allah. Meyakinkan Anda sekalian bahwa dalam gereja Katolik yang kemudian dihidupi di paroki-paroki melalui para gembala ini, kita mendengarkan dan menyaksikan, oh mereka-mereka ini, para imam ini adalah benar-benar saksi Allah. Mereka tidak punya cita-cita lain kecuali memperkenalkan Allah dalam diri Yesus Kristus itu, yang juga Anda terima dalam baptisan dan mari kita jalan bersama. Yang kita perjuangkan ialah melalui diri kita orang mengenal Allah. Bukan mengenal saya sebagai uskup atau sebagai Romo Vikjen, sebagai imam. Tetapi melalui karya-karya para imam, melalui kehidupan kita, orang akan melihat, oh orang ini percaya kepada Kristus. Saya teringat akan seorang aktor pemeran Yesus bernama Jim Caviezel dalam film Passion of Christ. Film arahan sutradara Mel Gibson. Dia menerima peran Yesus itu bukan sembarangan. Dia merasa tertantang. Dan dalam pengakuannya tatkala dia diwawancarai setelah film itu berhasil dibuat, dia kemudian mengatakan bahwa tekad saya
ketika menerima peran sebagai Yesus adalah agar orang melihat dan menjumpai Yesus melalui peran saya. Saya bertekad agar orang tidak terpaku pada saya sebagai aktor, mengagumi dia sebagai aktor, tetapi dia bertekad dan berharap agar tatkala orang menyaksikan film itu, orang bertemu dengan Yesus. Nah, saudara-saudari, itulah pengakuan atau tekad seorang aktor yang menjalankan peran Yesus dalam film itu. Dan dia akui bahwa tatkala dia memainkan peran itu, godaan-godaan iblis itu begitu besar, bahkan mengancam kehidupan dia. Karena iblis memang tidak mau orang melakukan kebaikan, tetapi dia tekun dan selama dia menjalankan peran itu, dia berdoa. Semoga orang bukan melihat dia, tapi melihat Yesus dalam peran yang dia lakukan. Itulah tekad kita juga menjadi saksi Allah. Nah, saudara-saudari, ajaran gereja Katolik juga menegaskan, khususnya untuk kami para imam, bahwa tidak ada imam tanpa terikat dalam kesatuannya dengan uskupnya dan rekan seimamatnya. Imam selalu dalam kaitan dengan uskupnya dan teman-teman imamnya. Maka ketika seorang memberikan dirinya, menginkardinasikan dirinya pada satu keuskupan, maka dia adalah orang yang mau tidak mau dia harus membangun relasi keterikatan dengan keuskupan itu, dengan uskupnya, dengan rekan-rekan imamnya. Maka dalam hal ini dia hidup dalam satu kesatuan. Dan yang mempersatukan itu adalah rahmat tabisannya. Dia tidak lagi menjadi manusia yang arelasional, tetapi dia menjadi manusia yang siap berelasi dengan uskupnya, dengan para imam rekan-rekannya. Dan saya kira ini penting kami ingat pada saat pembaharuan janji ini. Dan sekaligus juga kita melihat apakah kita dalam karya kita selama ini, kita benar-benar setia mengikatkan diri pada keuskupan ini, mengikatkan diri pada teman imam kita, dalam pengertian kita berjalan bersama. Dan kemarin kami dalam rekoleksi persiapan janji tabisan ini, kami diingatkan bahwa memang kami jalan bersama. Dan kami jalan bersama di keuskupan ini karena rahmat tabisan. Tetapi diingatkan ada bahaya bahwa bisa saja jalan bersama tapi tidak bicara satu sama lain. Atau bicara yang membuat terpisah satu sama lain, menjelekkan orang lain, atau hanya membicarakan tentang keputusasaan. Kita diingatkan bahwa kita jalan bersama. Gereja sinodal itu berarti orang yang benar-benar bukan hanya jalan bersama, tetapi dia mempunyai sifat, mempunyai ciri corak dalam dirinya, mempunyai kesediaan hatinya untuk sejalan, seia, sekata, sejiwa, sehati, dan sekaligus juga menerima sesamanya sebagai rekan perjalanan itu. Dan para imam dalam tabisannya itu adalah rekan sekerja dari Bapak Uskup. Dikatakan bahwa imam itu adalah rekan sekerja yang bijaksana bagi para uskup.
Dan itulah sedikit banyak pengalaman saya selama ini. Walaupun saya akui juga bahwa kadang-kadang kita sebagai manusia yang kurang sempurna, kadang-kadang kita belum mencapai idealisme yang dicita-citakan. Tetapi kita sedang berada dalam perjalanan di mana kita benar-benar mengakui bahwa kita berjalan bersama, berjuang untuk seia sekata, dan terutama bukan hanya dengan Bapak Uskupnya, tetapi dengan sesama imamnya. Memang menurut saya di sini masih orang harus berjuang untuk menerima sesamanya sebagai rekan sekerja, share tugas, berbagi tanggung jawab. Ini yang masih perlu diperjuangkan di beberapa tempat. Tapi di beberapa tempat hal ini sudah sungguh dijalankan dengan baik. Maka pengulangan pembaharuan janji tabisan hari ini mesti mengubah kita, bertekad untuk menjadi rekan sekerja sesama. Dan kalau saya punya tanggung jawab menjadi pastor kepala, saya melibatkan rekan sekerja saya, berbagi tugas. Jangan ambil semua tugas untuk diri saya. Ini perjuangan kita. Dan saya berharap umat membantu agar para pastor itu memang bekerja bersama sungguh-sungguh, bukan tinggal sama-sama saja. Tapi dalam karya pastoralnya, karena semua imam itu diberi martabat yang sama. Hanya bedanya bahwa satu pastor kepala, satu pastor rekan. Ya, giliran berikutnya mungkin yang pastor kepala menjadi pastor rekan. Bagi saya sebenarnya itu hanya tugas saja. Tetapi inti hidup imamat kita, di mana kita menyerahkan diri dalam gereja sinodal yang berkatekese tahun ini, berarti saya berjalan bersama dengan rekan seimamat saya, rekan sekerja saya, berbagi tugas, melibatkan dia yang lain itu untuk bertanggung jawab bersama. Baik itu menikmati keindahan panggilan ini maupun juga mungkin tantangan kesulitan berhadapan dengan umat sekalian. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, disitulah para imam, uskup juga mengikuti Kristus. Hidup berdasarkan cara berpikir Yesus, cara bertindak Yesus, cara berkata-kata Yesus. Kalau dalam Injil hari ini kita mendengar dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19, jelas sekali Yesus menyadari identitas dirinya. Dia tahu apa yang menjadi misinya. Dia mengatakan dalam Injil tadi kepada orang-orang di Nazaret, Roh Tuhan dicurahkan ke dalam hatiku, aku diurapinya menjadi pewarta kabar kesukaan bagi orang yang hina dina. Aku diutusnya untuk mewartakan pembebasan, memberikan penglihatan kepada orang buta, serta memerdekakan orang-orang terbelenggu. Aku datang untuk memaklumkan tahun rahmat saat Allah menyelamatkan umatnya. Jadi dalam hal ini, Yesus menyadari identitas dirinya sebagai Dia yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan dicurahkan kepadanya. Untuk apa? Untuk melakukan karya-karya yang membawa kesukaan, yang membawa pembebasan, yang membuat orang yang menderita akhirnya terbebaskan, tersembuhkan, dan orang-orang yang terbelenggu dimerdekakan. Dan pada akhir dari kitab suci tadi, Yesus mengatakan pada hari ini terpenuhilah nas yang dikutipnya itu. Artinya Yesuslah orangnya itu. Nah, saudara dan saudari,
Yesus kemudian mempercayakan seluruh karya pelayanannya kepada para rasulnya dan juga kemudian kepada para uskup, para imam, dan diakon untuk melanjutkan kehadirannya dan pelayanannya. Maka melalui tabisannya, para imam, diakon, uskup itu diberi yang disebut karunia imamat ministerial, imamat pelayanan. Anda sekalian punya rahmat imamat umum tatkala dibaptis. Seperti kami juga, tetapi kemudian melalui tabisan, entah itu tabisan diakon maupun tabisan imam dan uskup, ini imamat ministerial melayani itu menjadi hal yang istimewa untuk orang-orang yang terpilih ini. Maka dalam arti ini berarti ya kita siap menjadi pelayan. Kita siap menjadi orang yang seperti Kristus melayani orang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus tidak lain tidak bukan ialah mewartakan kabar gembira. Mewartakan kabar kesukaan. Membuat orang tidak terbelenggu karena penderitaan-penderitaan yang ada. Tetapi kehadiran seorang imam, seorang uskup, ataupun yang tertabis diakon adalah orang yang datang dalam nama Yesus dan dalam semangat Yesus membawa kebebasan, kemerdekaan. Bukan penindasan, bukan beban. Nah saudara dan saudari, marilah kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, khususnya untuk para imam, mengenal kembali jati diri kita. Kita bersyukur atas karunia tabisan. Roh Tuhan dicurahkan, diurapi. Kita adalah orang-orang terurap seperti Yesus. Orang yang diutus, siap menjadi utusannya. Membawa kabar baik melalui pelayanan-pelayanan sakramen-sakramen. Dan kita berusaha untuk menjadi orang yang membawa kebaikan bagi sesama kita. Maka saudara dan saudari, dalam konteks pelayanan imamat ministerial kita, dalam gereja kita, kita diingatkan kembali. Seperti dalam rekoleksi kemarin, kita diingatkan pertama menurut saya ialah bahwa kita baik uskup dan imam mestilah menjadi imam yang menghidupi gereja sinodal, yang mewartakan kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi uskup dan imam, diakon yang bisa menghidupi, membuat gagasan besar gereja sinodal itu menjadi nyata melalui hidup kita para imam ini. Di komunitas kita masing-masing, di pastoran kita masing-masing, dalam karya pelayanan kita kepada umat sekalian. Sehingga kita juga mengajak umat, mari kita membuat gagasan besar gereja sinodal ini menjadi nyata. Dalam artian kita berjalan bersama, seia sekata, meneguhkan satu sama lain, menguatkan, membebaskan satu sama lain dari macam-macam kuasa dosa. Dan yang kedua, kita adalah uskup dan imam, diakon yang bergerak keluar dari diri kita sendiri. Siap melayani, siap menjadi orang yang menjalankan tugas perutusan. Menjadi misioner. Siap pergi kemana gereja membutuhkan. Bukan kita bertahan dengan rasa nyaman kita di keuskupan kita. Kita siap juga membantu keuskupan-keuskupan lain dalam konteks sebagai misioner, sebagai misionaris. Dan kita ingat beberapa imam kita yang menjalankan tugas misi mereka di Kalimantan. Mereka menjalankan tugas misi atas nama keuskupan kita. Dan kita menjaga spirit ini, spirit misioner, siap menjadi misionaris. Dan yang terakhir, saudara-saudari, kita berusaha untuk senantiasa berguru pada Bunda Maria yang kuat dalam praksis hidup berdoa. Marilah kita para imam, uskup, diakon, dan calon-calon imam kita
ya menjadi manusia yang berdoa, man of prayer. Berdoa sungguh-sungguh. Karena melalui doa kita mendapat kekuatan. Dan doa itu bukan hanya doa pribadi, tapi juga doa ofisi ilahi yang diberikan oleh gereja kepada kita, doa gereja. Nah saudara-saudari, mari kita menyaksikan pembaharuan janji imamat kami. Semoga karena kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kami masing-masing, kami menghayati, menghidupi imamat ini dengan sukacita. Ya bersukacita karena ada teman-teman seperjalanan seperti ini. Tapi juga kami berusaha untuk menolong satu sama lain. Dan akhirnya juga menerima Anda sekalian, umat sekalian dengan macam-macam gayanya. Ya dengan sukacita juga bertemu dengan Anda sekalian. Dan mudah-mudahan Anda juga senang menerima kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji pembaharuan imamat para imam dan kami sendiri. Tuhan memberkati.